Pagi buat semua yang sudah hadir dan jemaat Singapura hari ini dari sejak hari Senin ya retreat di Malaka. Mungkin banyak yang tidak ikut Zoom dan semua yang hadir yang bisa ikut ya kita sama-sama bisa menikmati firman Tuhan, dan yang mengikuti Zoom mungkin dari luar Jakarta atau dari kota yang lain ya. Selamat pagi, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang bertahta di surga, kami sangat berterima kasih karena Tuhan boleh memberikan kesempatan kami berespon kepada Tuhan yang berfirman sehingga kami boleh beriman. Dan Tuhan memelihara hidup kami sampai kami kembali kepada Tuhan menopang kami dengan firman. Kiranya apa yang boleh kami pelajari pada pagi ini boleh menuntun kami mengenal Tuhan yang mengasihi kami dan bagaimana Tuhan menuntun kami untuk boleh hidup berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati waktu yang di depan kami, berkati setiap kami, dan berkati khususnya apa yang boleh kami terima dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dari Ibrani, saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-13. Saya mengajak kita untuk review ya, yang ini. Yang minggu lalu. Ibrani pasal 13, kita baca dari ayat 9. Ibrani pasal 13 ayat 9, 1, 2, 3. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurutinya, aturan-aturan makanan macam itu. Saya tanya saudara, yang menerima surat Ibrani ini adalah orang-orang apa? Orang-orang bangsa apa? Bangsa Yahudi, tetapi mereka sekarang sudah menjadi Kristen. Latar belakang mereka adalah mereka percaya kepada Yudaisme, ya, yang sangat menekankan mengenai legalisme. Misalnya dalam hal mereka harus pelihara hari yang kudus, misalnya Sabat. Mereka harus makan makanan yang kudus, ya namanya kosher. Dan mereka banyak sekali peraturan-peraturan yang mereka harus jalankan supaya mereka boleh diselamatkan. Jadi orang-orang ini saudara yang backgroundnya Judaisme, mereka mendapat guru-guru yang sesat. Walaupun kamu sekarang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi peraturan yang di Judaisme gak boleh dilepas. Kamu harus tetap lakukan, kalau tidak kamu tidak diselamatkan. Jadi sepanjang zaman gereja selalu dihantam kalau dari dalam namanya bidat. Bidat keluar dari Kristenan. Dari luar Kristen dihantam oleh filsafat, ya. Berarti orang-orang yang ada di gereja itu harus punya fondasi yang kuat. Fondasi kita adalah iman kepada Tuhan Yesus. Maka dikatakan Tuhan Yesus tidak berubah kemarin, sekarang dan selama-lamanya. Tetapi guru-guru yang menyampaikan Injil kepada orang-orang Yahudi ini, mereka ada yang sudah meninggal, ya. Ada rasul yang sudah meninggal, nabi yang sudah meninggal, tetapi Tuhan yang menjadi objek iman itu tidak meninggal. Ya, mereka dikuatkan. Jadi mata iman kita itu kepada Kristus. Nah, kalau orang Kristen sepanjang zaman ini selalu mendapat hantaman, yang pertama bidat, yang kedua adalah filsafat, berarti fondasi iman kita itu harus kuat, saudara. Iman kita kuat bukan karena makanan, tetapi karena firman dan kasih karunia Allah. Ada nggak orang Kristen setelah lama menjadi Kristen akhirnya kecewa? Ada. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka punya pengenalan akan Tuhan salah. Ya, mungkin bisa terjadi pada kita atau kepada keturunan kita, saudara. Masih ingat apa yang kita bahas di dalam kelas beberapa minggu yang lalu? Pilatus bertemu dengan Yesus. Dan dia bertanya apakah itu kebenaran, ya. Jadi kebenaran di dalam pikirannya si Pilatus orang Roma itu adalah sesuatu yang bersifat objek. Kalau saya belajar akunting itu menjadi objek yang saya kuasai. I learned accounting. I subject. Learn itu kata kerja verb. Accounting itu objek. Jadi si Pilatus itu gak punya pemikiran kalau truth itu adalah subjek yang berpribadi, dan itu hanya dinyatakan di dalam diri Kristus. Karena Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. I am the truth. Ya, truth itu kan kebenaran.
Jadi kalau namanya truth itu kebenaran, lalu kalau truth itu dikasih definite article yang namanya the, ini definite article ya, ini kebenaran. Maka kata ini saudara menjadi personal pronoun. Personal pronoun itu kata ganti orang. Ya, I am, he is, you are, we are, they are, itu personal pronoun. Jadi the truth is not an object yang bisa dikuasai, tetapi waktu dikatakan akulah kebenaran, I am the truth, Yesus menyatakan dirinya adalah sebagai kebenaran yang berpribadi. Berarti dia berada di atas logika kita. Jadi sebagai orang Kristen, kenapa kita tunduk kepada kebenaran? Karena ini bukan kebenaran yang saya kuasai, tapi kebenaran yang berada di atas saya. Namanya adalah the truth. Oke? Nah di sini dikatakan begini saudara, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Setelah Kristen, lalu seminggu sekali kita khotbah, itu tidak cukup. Maka di dalam GRII ini ada yang namanya stretch, ya untuk kaum awam. Karena kita perlu belajar pengertian-pengertian doktrin yang bersifat sistematik. Sistematik itu artinya ada kerangkanya loh saudara. Kalau konsep dosa adalah begini, kalau konsep keselamatan adalah begini, ya. Jadi itu menjadi sesuatu yang terstruktur namanya. Ya, itu namanya sistematik teologia. Nah kita perlu mempelajari itu. Karena saudara dan saya, apalagi dengan zaman medsos, ini banyak sekali informasi-informasi yang saudara tidak tahu kejelasannya. Bisa sangat menyesatkan. Jadi hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah. Ya. Orang Yahudi itu tidak akan makan makanan yang dijual di supermarket atau di pasar. Mereka punya supermarket sendiri dan semua yang mereka makan, ayam atau misalnya sapi itu sudah istilahnya adalah kudus. Cara potongnya dan sebagainya ya. Mereka tidak boleh binatang itu masih ada darah saudara. Lain dengan orang Batak bisa makan sasang ya. Orang Yahudi gak bakalan saudara, jungkir balik dia gak bakal makan itu sasang ya. Yang kedua, dia kalau diajak makan sama kita dia gak berani saudara. Kadang gak jelas ini ayamnya di mana nih. Misalnya kita ke pagi sore, dia gak ke pagi sore saudara. Ya, oh kita bilang ini cuma makan apa? Cuma makan ayam atau rendang ya. Ini gak jelas di mana motongnya, dia gak bakal makan. Yang kedua, mereka itu sangat menjaga yang namanya kesucian dari segi-segi yang lahiriah, namanya legalisme saudara. Jadi kamu sebagai orang Kristen, sekarang kamu udah Kristen, dulu kan Yahudi. Kamu harus lepas daripada legalisme tersebut ya. Karena makanan tidak membuat kita menjadi lebih bertumbuh secara rohani. Nah sekarang ayat 10, kita baca sama-sama, 2, 3. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Orang Yahudi punya mezbah di dalam perjanjian lama, itu namanya kemah suci. Ya, tolong ditayangkan gambarnya yang ada kemah suci. Yang ada binatangnya dikorbankan, Kitro. Ya, lihat saudara ya, saya lihat di sini. Ini di dalam Imamat 16, kita melihat setahun sekali imam besar yang bertugas untuk memberi persembahan masuk ke dalam bait Allah, maka dia akan melakukan pengampunan ini ya, Atonement Day, hari raya penebusan dosa. Jadi yang boleh dikorbankan itu baik itu sapi atau itu lembu atau itu domba atau itu kambing. Kalau dia nggak punya uang ya misalnya burung terkukur ya. Nah saudara bisa melihat di sini waktu imam taruh tangannya di atas kepala itu sapi saudara ya. Berarti apa saudara? Kiranya ini kan pengampunan dosa untuk bangsa. Kiranya dosa bangsa Israel ini ditimpakan kepada siapa? Si sapi saudara ya, si sapi, bukan si sapi diberkati ya. Jadi ini kan dia berdoa untuk bangsa Israel, ini imam ya. Jadi dia taruh tangan di atas sapi, sebelum tuh sapi disembeli, imam mengatakan kiranya dosanya bangsa Israel ini ditimpakan kepada si sapi. Sapi ini mati sebagai pengganti, namanya substitusi ya. Sekarang lihat saudara, khusus pada waktu Imamat 16 ada 2. Saudara kalau lihat binatang ini putih satu hitam satu, ini apa? Domba atau kambing? Kambing ya, ini goat. Makanya ada istilah namanya scapegoat ya. Kalau scapegoat bahasa Indonesianya apa? Kambing hitam ya. Ya ini scapegoat ini yang hitam. Oke. Jadi ada 2 saudara. Yang dipersembahkan itu kambing yang putih ya, dikorbankan. Yang hitam itu
Itu namanya Azazel di dalam Imamat 16. Azazel. Ini ya. Azazel itu, dia itu tidak dibunuh. Jadi dia dibiarkan, dilepaskan. Artinya begini saudara, kiranya Tuhan menjauhkan dosa daripada bangsa ini. Ya, jadi dosa itu dijauhkan, itu sebagai satu simbol saudara. Namanya Azazel, nanti kita baca. Tolong gambarnya ditayangkan lagi ya. Nah, si Azazel dibawa keluar perkemahan, lalu si Azazel itu istilahnya dia carried away the sins of the people ya. Jadi mereka bawa pergi jauh. Nah, imam ini, lihat gambar yang terakhir ya. Jadi imam ini sendiri yang bertugas, dia harus menyucikan dirinya. Ini imam, contoh ya. Sekarang gambar yang kedua. Saudara, ini gambar yang kedua juga dari Atonement Day ya. Jadi pada waktu imam itu bertugas, saudara bisa melihat kembali ya, sama. Nanti di gambar yang berikutnya itu ada ukupan, dan pada waktu darah daripada kambing yang dipersembahkan itu dibawa ke ruang Maha Kudus. Jadi yang si imam lakukan ini, dia yang ada mezbah yang ada api, itu waktu korbannya dibakar. Pada waktu hari Atonement Day, korban yang dibakar itu saudara, itu tidak bisa dimakan ya. Jadi seluruhnya harus habis dibakar. Nah, di dalam bagian ini Kristus mati di kayu salib di mana saudara? Yerusalem atau Golgota? Yesus mati di kayu salib di mana? Yerusalem atau di Golgota? Yang namanya kemah suci itu ada di Golgota atau Yerusalem? Berarti Yesus mati di luar tembok, paham ya? Jadi Yesus mati di luar kota Yerusalem. Domba yang dipersembahkan pada waktu hari Atonement Day itu tidak ada yang boleh dimakan, dibakar habis. Oke. Yesus pada waktu di kayu salib, ingat minggu lalu, dia ada rasa terbakar karena dia masuk ke dalam neraka. Ya, ini sebagai satu adjektif. Jadi istilahnya di sini adalah Yesus menderita di luar perkemahan karena dia menderita di luar Yerusalem. Paham saudara? Karena dia mati di Golgota. Jadi Yesus mati mengganti kita. Jadi api neraka yang harusnya menjadi bagian saudara dan saya karena kita adalah orang berdosa, itu diterima oleh Tuhan Yesus waktu dia berada di kayu salib. Nah, ini gambar yang kedua. Oke. Sekarang kita teruskan. Mari kita baca. Ayat yang ke-10 ya. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Saya tanya saudara, mezbah di dalam perjanjian lama di mana? Ada di dalam bait Allah. Paham ya? Mezbah itu untuk apa? Untuk bakar korban. Tanpa korban yang dibakar dipersembahkan, umat tidak bisa berdoa kepada Allah. Kenapa harus ada korban yang dibakar? Harus ada korban yang dipersembahkan. Karena upah dosa adalah maut. Yang mati mengganti umat di dalam PL adalah binatang. Di dalam perjanjian lama ada mezbah. Ya, mezbah itu ada di bait Allah. Di dalam perjanjian baru namanya mezbah itu di mana? Di Golgota, saudara. Yang dipersembahkan adalah anak Allah Kristus untuk mati mengganti saya dan saudara. Paham ya, saudara ya? Kita punya satu mezbah. Mezbah perjanjian lama sudah tidak ada. Mezbah perjanjian baru itu adalah Kristus yang mati di Golgota, di luar perkemahan, di luar bait Allah, di luar kota Yerusalem. Ya. Sekarang kita baca lagi di dalam ayat 11. Ibrani 13 ayat 11. 1, 2, 3. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar. Jadi binatang itu dibakar di luar kemah suci. Tetapi darahnya dibawa masuk ke dalam ruang Maha Suci, di mana imam itu percikan sedikit ke tabut perjanjian, ya, sebagai satu simbol. Nah, sekarang saya tanya saudara, Yesus mencurahkan darah, ya, darahnya yang suci, karena dia adalah Allah yang suci, lalu darahnya dibawa kemana? Untuk menghapus dosa saudara dan saya. Waktu imam besar ya, setelah ini domba atau kambing atau misalnya sapi sudah disembelih, darahnya diambil di mangkok.
Lalu imam besar ya yang bertugas itu bisa masuk ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian. Ada satu simbol di mana ada gambar malaikat dua begini, ya, yang sayapnya terbentang. Nah di situ dia mengatakan kiranya Tuhan mengampuni. Jadi pengampunan itu bukan dari imam tapi dari Tuhan. Setelah dia percikan darah, percikan ya saudara ya, oke. Yesus mati di kayu salib, kematiannya itu menjadi persembahan dia kepada siapa? Kepada Allah Bapa kan. Dia bawa darahnya kemana? Surga saudara. Dan kematiannya adalah sekali untuk selama-lamanya. Kalau imam besar bertugas melakukan pengampunan dosa yang dilakukan itu setiap tahun. Ya. Jadi setiap tahun dia akan terus melakukan hal demikian. Tetapi Yesus itu adalah satu kali. Dan seterusnya. Jadi masa berlakunya sampai pada saat ini. Sekarang ayat yang ke-12 saudara. 1, 2, 3. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi kematian Yesus di Golgota bukan di Yerusalem ya. Berarti di luar perkemahan kan. Kemah itu kan adanya di Yerusalem. Kemah itu adalah bait Allah. Ya. Lalu dia menyucikan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi kematian Kristus untuk menyucikan saudara dan saya. Karena darahnya itu sebagai satu simbol pengampunan dosa dia bawa kepada Bapa di surga. Sebab dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Jadi Yesus mati mengganti saudara dan saya. Sekarang ayat 13 dan 14 ya yang akan kita bahas pada hari ini. 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sampai di sini saudara. Jadi sekarang dia bicara kepada orang Kristen. Orang-orang yang menerima kitab Ibrani, orang Yahudi yang sudah Kristen. Ya. Yesus pergi keluar perkemahan, Yesus pergi dari Yerusalem, pergi ke Golgota untuk menanggung penderitaan, kehinaan. Diludahi, ya, dikasih mahkota duri, dicambuk. Dia menanggung itu semua untuk saudara dan saya. Maka dikatakan begini, marilah kita, ya, orang-orang yang sekarang sudah menjadi Kristen, mereka adalah orang Yahudi, kita juga pergi keluar, ya, keluar daripada kehidupan keyahudian kita, dari tata cara agama yang lama, kita keluar menanggung kehinaan. Buat orang Yahudi yang menjadi Kristen pada zaman itu, mereka sangat mengalami penganiayaan. Mereka sangat mengalami penganiayaan. Pertama penganiayaan dari pemerintah Roma. Karena bagi orang-orang di bawah pemerintahan Romawi, kalau mereka berani mengaku Yesus Tuhan, mereka sudah melawan kaisar. Karena bagi kaisar Romawi, dia menamakan diri itu Tuhan. Ya, yang bisa menyebut Yesus itu Tuhan itu siap untuk mati, saudara. Jadi mereka karena percaya kepada Kristus, mereka harus menanggung penderitaan itu. Nah, pengertian penderitaan di sini adalah ada 3 ya. Ada yang dikatakan to suffer from, bahasa Inggris ya. Jadi suffer pakai preposisi from. Dengan kata suffer ini kan adalah kata kerja ya, verb dengan preposisi itu for, atau suffer dengan preposisi itu with. Nah di sini dikatakan kita pergi keluar, ya. Kita pergi daripada Yudaisme, kita pergi daripada legalisme, kita pergi daripada comfort zone kita. Kita pergi seperti Abraham dipanggil pergi dalam Kejadian pasal 12. Pergilah, tinggalkan keluarga, sanak saudara, dan seluruh lingkungan kamu ke tempat yang aku tunjukkan. Jadi meninggalkan satu comfort zone. Tidak mungkin kalau saudara Kristen, ya, apapun latar belakang saudara, misalnya dulu Konghucu atau ateis dan sebagainya. Saudara tidak mungkin supaya kita bisa diterima oleh masyarakat, kita taruh kaki kita satu di gereja, satu lagi di dunia. Itu nggak mungkin. Maka pergilah keluar untuk menanggung kehinaan. Mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus di tengah-tengah dunia yang tidak percaya kepada Kristus, hidup kita akan penuh dengan penderitaan, tetapi kita mengerti penderitaan di sini adalah penderitaan bagi Kristus. Nah, 14 saudara, mari kita baca. 2, 3. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Tempat tinggal yang tetap buat orang Yahudi, di mana ada tempat ibadah itu Yerusalem. Jadi mereka akan pergi ke Yerusalem dimanapun mereka tinggal, ya. Paling minimum 1 tahun 3 kali buat laki-laki pergi ke Bait Allah. Mereka tinggal di Galilea, ada yang tinggal di Korintus, ada yang tinggal di Tesalonika. Mereka harus menjalani perjalanan
Perjalanan rohani namanya pilgrimage, menuju kepada bait Allah. Nah di sini dikatakan begini, kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ya, kenapa tempat tinggal yang tetap, saudara? Bait Allah yang megah itu dibangun oleh siapa? Herodes yang agung. Jadi dibangun oleh Herodes yang agung menjadi bait Allah yang sangat megah, dan batu-batunya itu, saudara, ya mungkin besarnya sebegini, saudara, batu batanya ya, itu batu gunung. Dan dari setiap batu sama batu yang lain itu bukan ditempel semen, saudara, emas. Jadi pada waktu itu selesai dibangun, itu megahnya luar biasa. Kalau kena sinar matahari itu bisa bergemerlapan, saudara, karena emas. Nah, saudara bisa melihat itu selesai dibangun kira-kira tahun 62 atau 64 ya, kira-kira ya, AD 62 atau 64. Lalu Yerusalem, bait Allah yang megah itu, dan kota Yerusalem itu dibakar oleh Jenderal Titus, bait Allahnya ya, tahun 70. Jadi pada waktu Yesus mengatakan begini, tidak ada satu batu yang akan berdiri di atas batu yang lain. Kenapa? Karena begitu dibakar ada percikan, disuruh stop. Jangan dibakar, dicopot satu-satu. Jadi tidak ada satu batu di atas batu yang lain. Kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kenapa? Penganiayaan kepada orang Kristen itu sangat berat di kota Yerusalem. Sangat berat. Dan penganiayaan kepada anak-anak Tuhan di bawah pemerintahan daripada Romawi itu sangat berat, saudara. Bukan hanya mereka siap untuk mati, mereka itu mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Ya, saya pertunjukkan ada 2 video bagaimana pada zaman Nero ini sangat pingin menjadi pemimpin besar yang luar biasa. Bagaimana dia bisa membangun kota Roma, tetapi caranya adalah dia memfitnah, yang membakar itu adalah orang-orang Kristen. Ya, untuk menarik perhatian daripada rakyat, maka dia mengadakan penganiayaan. Nah tempat ini, saudara ya, tempat di mana para singa itu dipelihara, kalau saudara ke Roma itu masih ada. Dia punya panggungnya masih ada, saudara. Mungkin bisa ditayangkan videonya, saudara. Pak Kitro. Ini ada 2 ya. People of Rome, I am Aulus Plautius, once general of your armies. Rome is ruled by a monster who tells you the Christians burned Rome. But he lies. You lie, Nero. You are the incendiary. Nero kills Christians to deceive you. He alone is guilty. I swear it by my death and by my... I begin to envy Petronius. I have envied him long since. I tell you, this is a horrible blot on Roman justice. The mob isn't as happy as it was. You noticed? Suaranya gitu.
torture yourself. I'll be as close to her as I can. You may give the signal, Divinity. Peace to the martyrs! Peace, peace to them. Take thy children, Lord. Numb their wounds, soften their pains. Give them strength, O Savior. See that man! Blessed are you, my children, who die in the name of Jesus. I say to you that this day you shall be with him in paradise. Here where Nero rules today, Christ shall rule forever. Who is that man? I think he is their leader, a man called Peter. He escaped us before. But he said Christ would replace me. What sort of... They're singing. Even in death. The lions will sing louder, I think. Saudara, mari kita baca di dalam ayat yang ke-14. Sebab di sini, ya, Ibrani 13:14, 1, 2, 3. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Di mana tempat tinggal yang tetap buat mereka waktu menerima surat ini? Yerusalem. Mereka dianiaya, mereka juga betul-betul harus mengalami penderitaan yang sangat berat. Penulis ini mengatakan kita tidak punya tempat tinggal yang tetap di dunia ini. Karena penulis mengajak Yerusalem yang di bawah, yang ada di bumi ini, itu akan dibakar oleh Jenderal Titus. Tapi kamu orang-orang Kristen, kamu punya tempat di Yerusalem yang di atas. Ya. Jadi waktu surat ini ditulis, saudara, keadaannya seperti yang tadi kita lihat. Waktu ini ditulis, Roma belum dibakar. Tapi berapa tahun kemudian, kota Roma, maksudnya Yerusalem dibakar oleh Jenderal Titus. Dan ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan di bawah pemerintahan daripada Kaisar Roma. Ya, saya review, saudara siap jawab. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Ada 5 jenis persembahan dari imamat 1 sampai 5 yang minggu lalu kita pelajari. Pertanyaan pertama, mengapa mereka mempersembahkan binatang yang ada darahnya? Yang mau jawab angkat tangan ya, jadi saya nggak tunjuk. Nanti saudara bisa ketakutan kalau ditunjuk. Pertanyaan pertama, mengapa mereka mempersembahkan binatang yang ada darah? Loh,
Malah nggak ada yang tunjuk, nggak ada yang angkat tangan. Silakan. Kenapa mereka mempersembahkan binatang yang ada darah? Pindah. Di dalam darah ada hidup. Ya. Jadi ada hidup yang dikorbankan untuk mengganti kita yang berdosa. Ini dalam perjanjian lama, saudara. Jadi begitu Kristus mati mengganti kita, maka korban dalam perjanjian lama sudah tidak berlaku. Oke. Kenapa mereka mempersembahkan tepung? Ingat, mereka bikin roti bundar, iya kan? Ya, kenapa? Loh, pada nggak ada yang angkat tangan, berarti mesti ditanya dong. Ya. Jadi tepung dipersembahkan karena mereka ini kan negara pertanian ya, agriculture. Mereka menyadari mereka bisa mendapatkan gandum, bisa mendapatkan tepung, ada makanan. Allah itu adalah Allah yang menyediakan. Jadi mereka mengembalikan itu sebagai satu ucapan syukur, saudara. Ntar ya pertanyaan yang berikutnya yang tadi Ibu Rahel jawab. Yang kedua, mezbah ada di bait Allah di perjanjian lama. Yang dimaksudkan mezbah atau altar dalam perjanjian baru itu di mana? Angkat tangan dulu baru jawab ya. Di mana? Ya. Di Golgota. Oke. Yang berikutnya, imam besar tidak boleh makan korban pada waktu hari raya penebusan, Atonement Day di perjanjian lama. Siapa yang Allah Bapa korbankan di dalam perjanjian baru untuk menebus dosa kita? Angkat tangan. Oh, jawab semua. Yang berikutnya, binatang dibakar habis pada waktu hari raya Atonement Day di luar daripada kemah suci. Tubuh Kristus itu berada di Golgota. Kristus merasakan terbakar dalam hal apa? Merasakan panasnya apa, saudara? Api neraka, secara adjektif ya. Jadi Yesus sudah menanggung neraka bagi saudara dan saya yang percaya. Oke. Yang berikutnya, saudara. Tadi kan Ibu Rahel udah katakan ya. Tepung melambangkan apa? Roti. Lalu Yesus mengatakan apa? Akulah roti hidup. Jadi di dalam kitab Ibrani ini sangat menekankan penggenapan semua yang ada di PL, perjanjian lama. Berarti Kristus lebih baik daripada semua yang ada di dalam perjanjian lama. Yang pertama, saudara catat ya. Kristus itu lebih tinggi daripada semua korban di dalam perjanjian lama. Kita bisa baca di dalam Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani 7 ayat 22, Ibrani 8 ayat 6, lalu Ibrani 9 ayat 23 dan 24. Saya minta baca bergantian. Silakan. Jadi ya poin yang pertama, saudara, Kristus lebih baik. Ya, better than. Yang pertama, Kristus lebih baik daripada seluruh sistem persembahan di dalam perjanjian lama. Atau dalam bahasa Inggris, Christ is superior than the Old Testament sacrificial system in Judaism. Yang kedua, siapa yang baca lagi? Yang kedua, Sunario ya, Sunario baca Ibrani pasal 1 ayat 4. Yang kedua, saudara, Ibrani pasal yang pertama ayat yang keempat. Tahu ini Pak Sunario nih yang di ya. Ibrani 1 ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Di sini ya penulis Ibrani mengatakan Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Saya tanya saudara, buktinya apa? Coba jelaskan. Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Coba Jen jelaskan.
Yesus lebih tinggi daripada malaikat, Jen ya. Jen Sinta, dari Ibrani 1 ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Kenapa Yesus lebih tinggi dari malaikat? Ini Jen, tulisman. Mungkin pada waktu Tuhan Yesus lahir itu malaikat itu Menyambut, oke, bagus. Yang lain? Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Yesus, ya silakan. Kamu namanya siapa? Samuel. Baru datang? Ya. Ya. Mungkin pada saat Yesus disalib, dia pernah memerintahkan untuk andai saja jika saya panggil malaikat-malaikat dari surga, maka semua manusia musnah. Gitu. Dia bisa panggil ya berapa batalion malaikat. Ya, bagus. Ya, yang lain? Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Ayo, angkat tangan. Ya, Juliana. Malaikat dicipta, Tuhan nggak dicipta. Ya, bagus. Saya tanya saudara, malaikat dicipta untuk jadi apa, Nurdin? Pesuruh-pesuruh Allah, ya. Angels are ministering spirit. Ya, jadi yang kedua, Kristus lebih baik, lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Yang ketiga, baca Ibrani pasal 7 ayat 19. Ibrani 7 ayat yang ke-19, lalu Ibrani 11 ayat 40. Oke, giliran siapa tadi setelah Sunario? Rina. Ibrani 7 ayat yang ke-11, ayat 19. Tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Oke, lihat saudara ya. Perjanjian lama itu ada Taurat. Tuhan memberikan Taurat. Sebutkan kitab Taurat, saudara. Di dalam kitab Taurat ada hukum Taurat. Ada berapa hukum Taurat? 10. Ada di mana? Keluaran pasal 20. Jadi di dalam perjanjian lama ada Taurat. Ingat saudara ya. Ini diberikan oleh Allah kepada Musa. Di dalam Taurat, kitab Taurat ya, ada hukum Taurat. Jadi Taurat ini diberikan menyatakan sifat Allah yang suci, sifat Allah yang suci, sifat Allah yang adil, Allah yang benar, dan Allah yang bajik. Oke. Waktu Tuhan memberi kepada manusia Taurat, kepada Israel Taurat ya, yang menerima Taurat itu siapa Pak Bing? Yang menerima Musa. Musa harus kasih ke siapa? Orang Israel. Orang Israel suci enggak? Enggak. Baik enggak? Enggak. Terus kudus enggak? Enggak. Benar enggak? Enggak. Jadi waktu Taurat diberikan kepada Musa, Musa berikan lagi kepada orang Israel. Jadi Taurat ini membuktikan apa? Kepada yang menerima. Saya tidak suci, tidak adil, tidak benar, tidak baik. Ya. Jadi kalau saya tidak suci, tidak benar, tidak adil, tidak baik, mungkin nggak saya mentaati Taurat 100%? Nggak mungkin. Jadi Taurat ini menuntun kita kepada siapa? Yang suci, yang benar, yang adil dan baik. Siapa saudara? Tuhan Yesus. Paham sendiri. Jadi Yesus lebih tinggi dari Taurat maksudnya di dalam kitab Ibrani. Taurat membuktikan manusia berdosa. Yesus mengampuni dosa saya dan saudara. Ya, oke saudara catat. Yang ketiga, Yesus di dalam perjanjian baru memberikan pengharapan dan janji yang lebih baik dari perjanjian lama. Yesus di dalam perjanjian baru memberikan pengharapan dan janji yang lebih baik dari perjanjian lama. Dalam bahasa Inggris, Christ in New Covenant gives better hopes and promises. Sekarang ayat yang ke-40, siapa? 40 di sampingnya Rina siapa? Oh, Anne.
Ibrani 11 ayat 40. Itu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Siapa yang lebih baik yang diberikan Allah untuk menyelamatkan kita adalah Kristus, ya saudara-saudara ya. Oke, sekarang kita masuk lagi dalam Ibrani 6 ayat 9. Ya. Ibrani 6 ayat yang ke-9, Ibrani 11 ayat 16, Ibrani 12 ayat 24. Sesudah Ana siapa? Jacqueline ya? Oke. Saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Oke, Ibrani 11 ayat 16. Merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, teruskan 12:24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Oke, saudara catat di sini ya. Yesus memberikan keselamatan jauh lebih baik daripada perjanjian lama, Old Covenant ya. Saya tanya saudara ya, Yesus memberi keselamatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang ada di dalam perjanjian lama. Maksudnya apa saudara? Maksudnya apa Yana? Dalam perjanjian lama kita terus menerus minta Tuhan menyucikan melalui darah daripada binatang. Tetapi di dalam Kristus satu kali untuk selamanya. Perjanjian lama konsep keselamatan berupa bayang-bayang, ya. Perjanjian baru berupa penggenapan. Apa yang dikatakan Yesus di kayu salib, Lena terakhir dia mengatakan apa? Sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Sudah genap. Yang di dalam perjanjian lama belum selesai, ya. Perjanjian lama masih berupa bayang-bayang. Oke. Saudara catat ya ini ya. Ibrani 11 ayat 35. Siapa setelah ini yang baca? 11:35. Ibrani 11 ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Oke, di sini saudara pengertiannya adalah kita melihat kepada kebangkitan yang lebih baik, yaitu kebangkitan atas hidup. Kita melihat kepada kebangkitan yang lebih baik, yaitu kebangkitan kepada hidup yang kekal maksudnya. Oke, sekarang kita berikan ringkasannya ya, yang pertama. Dalam bahasa Inggris dulu saudara. Christ is superior than the Old Testament sacrificial system in Judaism. Jadi Kristus lebih superior, lebih tinggi ya daripada persembahan dalam perjanjian lama. Yang kedua, Kristus lebih tinggi daripada para malaikat. Christ is better than angels. Yang ketiga, Christ in New Testament gives better hopes and promises. Kristus dalam perjanjian yang baru memberikan pengharapan-pengharapan dan janji-janji yang lebih baik. Yang berikutnya, Christ gives salvation than the Old Testament covenant. Kristus memberikan keselamatan ya, sudah genap dibandingkan di dalam perjanjian lama. Yang berikutnya, kita melihat kepada satu kebangkitan tubuh ya, di dalam memberikan kebangkitan tubuh.
We look forward to a better resurrection than a resurrection to this life. Jadi kata better, better, better ada di dalam kitab Ibrani. Apalagi bisa ditambahkan saudara? Yesus lebih baik dari apa? Siapa yang jadi imam di dalam perjanjian lama yang pertama? Harun. Yesus imam besar yang agung. Yesus lebih tinggi dari Melkisedek ya. Jadi buku Ibrani itu menjelaskan mengenai Kristus itu dibandingkan dengan semua sistem perjanjian lama ini lebih superior. Jadi Kristus itu adalah penggenap. Sampai di sini ada yang mau tanya sebelum saya teruskan. Ya, Samuel ya. Samuel baru pertama kali ikut. Ya. Yesus kan punya 12 disciples ya. Ini dalam konteks Katolik, maaf menyimpang Bu Maria. Kenapa di dalam Katolik tuh kayak Paulus, Markus itu ada santonya, ada nama santo, sedangkan nama Yesus sendiri tuh kadang tuh dilewatkan gitu ininya. Maksudnya lebih respect ke Bunda Maria. Itu menurut pandangan saya sih kalau saya lihat. Terima kasih Bu. Ini ada yang Katolik dulunya sebelum jadi Kristen ya, Pendeta Romi. Oh. Ini asli Katolik saudara, dulu. Pak Romi bisa jawab. Mengenai Santo, Santa, dan Bunda Maria. Saudara-saudara sebenarnya itu banyak. Di kota asal saya, yang kami baru bersama dengan grup, itu Santo Jose, itu di mana saya kemarin KKR. Itu banyak sekali Santo, Santa. Tetapi mereka itu menjadi santo atau santa, itu mereka melalui satu proses. Satu proses sampai mereka itu ada upacara sampai saya lupa. Misalnya santo-santo itu ada upacara karena mereka melewati satu kerohanian. Jadinya kalau orang Katolik itu mau datang ke santo karena mereka itu sudah lebih dekat dengan Tuhan. Jadinya seperti itu. Jadinya mereka misalnya ada santo di darat, misalnya kalau mereka petani, misalnya mereka di laut ada santo-santo di situ. Jadinya itu berbagai macam santo-santo begitu saudara-saudara. Karena itu kedekatan mereka dengan Tuhan, jadinya mereka kita doakan santo itu nanti datang kepada Tuhan. Karena kalau kita kan orang berdosa dan seterusnya, tetapi mereka kan sudah melewati satu proses. Jadinya menjadi santo santa itu adalah sesuatu upacara yang dilakukan nanti di Vatikan. Ya, bukan karena itu di santo menjadi bukan satu proses kerohanian. Jadinya mereka itu banyak santo santa seperti itu. Jadinya di laut, di udara dan seterusnya. Ya itu kenapa itu di Katolik ya, seperti itu. Terima kasih. Jadi Samuel, setelah manusia yang berdosa itu boleh diampuni dosanya, namanya justification ya. Jadi kita dibenarkan itu namanya justification. Orang yang dibenarkan pada saat yang sama itu pasti disucikan. Pada waktu saya dan saudara dibenarkan, secara status kita suci, status ya. Di sini statusnya suci. Sebelum saya diselamatkan, status saya berdosa. Setelah saya diselamatkan, suci. Tetapi kondisi saya nih, pikiran, perasaan, kelakuan itu belum suci. Ya. Makanya setelah kita percaya, kita menjalani yang namanya proses disucikan. Ini proses disucikan. Apa yang menyucikan saya dan saudara? Yang menyucikan kita pertama itu adalah darah Kristus. Yang kedua adalah Roh Kudus. Yang ketiga adalah firman Tuhan. Roh Kudus menyucikan saya dan saudara melalui firman. Ya. Nah, firman ini diaplikasikan dalam hati kita, hidup kita oleh Roh Kudus.
Darah Kristus menyucikan kita di dalam status. Jadi waktu kita ambil perjamuan kudus, kita sadar anugerah Tuhan sudah tiba kepada saya, maka saya sekarang ambil perjamuan kudus, ya. Tetapi di dalam hidup saya dan saudara sampai kita meninggal dunia, sampai kita mati ya di sini ya. Kita dikubur nih. Sanctification ini berjalan. Orang yang dibenarkan pasti disucikan. Kita disucikan supaya apa? Supaya kita kudus, supaya kita menjadi lebih suci, menjadi lebih adil, menjadi lebih benar. Ini proses. Dan proses ini berjalan berkaitan dengan ketaatan kita. Ya, kalau kita dengar firman tapi kita nggak pernah mentaati, kita nggak akan jadi lebih suci. Jadi sampai saatnya Tuhan panggil ya Samuel atau saya, kesucian yang kondisi ini tidak sempurna. Mungkin aja sebelumnya kita lagi marah-marah atau serangan jantung gitu ya, misalnya gitu kan. Nah, di dalam pengertian daripada reform, kesempurnaan secara kondisi dan status itu diberi. Namanya diberikan itu sampai kepada satu tahap kita nanti akan bersama. Jadi kita masuk ke kuburan, ya, jiwa kita bersama dengan Tuhan di sini, ya. Ini badannya di kuburan. Kita bertemu dengan Tuhan sampai kedatangan Dia kedua kali, kita diberikan tubuh yang baru ya. Itu namanya glorification. Nah, kesucian itu mencapai puncaknya. Jadi di dalam reform atau gereja Protestan pada umumnya di luar Katolik, nggak ada yang pakai kuning-kuning di atas. Karena sampai kita meninggal, kita tidak mungkin mencapai kesucian sempurna. Ini. Sanctification ini di dalam kondisi, ya, status satu kali dan selamanya. Tapi kondisi. Jadi kalau kamu lihat orang Kristen udah 50 tahun jadi Kristen tapi kelakuannya nggak berubah gitu ya. Ada orang Kristen yang baru bertobat udah langsung berubah. Itu proses sanctification itu berkaitan dengan ini. Firman dan ini. Kita dengar firman waktu kita kebaktian. Kita juga baca firman hari-hari. Kita juga ikut kelas, kita belajar firman. Karena firman ini menyucikan. Oke. Katolik punya doktrin ya, yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Tetapi ada plus. Plusnya itu apa? Mereka harus ada sakramen, mereka harus ada perbuatan baik. Ya, perbuatan baik itu juga menunjang untuk manusia itu diselamatkan. Lalu Katolik itu percaya kepada jasa orang-orang suci yang tadi kamu bilang tuh, murid-muridnya ya, nanti ada Santa dan Santo. Dan lebih lagi di antara Santa dan Santo yang paling tinggi itu adalah Maria. Maksudnya bukan Ibu Maria ya, tapi Maria ibunya Yesus. Dan Maria punya mama itu lebih tinggi, namanya Santa Ana. Ya, oke. Mereka itu punya jasa berkelebihan. Sebab pada waktu kita meninggal dunia, kita ini kan masih ada dosa kan. Oke, masih perlu disucikan. Jadi saya sama Samuel semua masuk ke api penyucian. Ya, saya nggak tahu dosa Samuel bagaimana. Oke, misalnya saya koruptor kelas kakap di Indonesia yang menyelewengkan MBG misalnya ya. Oke. Maka di tempat penyucian ini saya akan lama. Yang menolong saya keluar dari tempat penyucian siapa? Yaitu Santa dan Santo. Mereka punya jasa yang lebih untuk menolong. Jadi kalau orang Katolik meninggal dunia, kalau kita di Kristen, Protestan atau di dalam Reform, kita mengatakan kebaktian penghiburan. Untuk siapa? Keluarga yang ditinggal. Tapi kalau Katolik mengadakan kebaktian arwah. Misa arwah. Jadi yang didoakan siapa? Yang mati. Kita nggak doakan yang mati, karena yang mati udah selesai. Kita doa jungkir balik juga dia nggak akan berubah status, saudara. Yang kita doakan adalah keluarga yang ditinggalkan. Kenapa mereka penting? Karena mereka bisa menolong, mengeluarkan kita dari api penyucian. Nah itu ada Santo dan Santa. Jadi di Katolik itu ada hari orang suci. Ya, jadi mereka sangat, waktu mereka berdoa, kalau kita kan berdoa ya, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, udah kan? Kalau mereka pakai nama Santa, Santo, dan terserah seperti tadi Pak Romi bilang. Kalau pelaut, apa ininya orang sucinya? Kalau dia adalah businessman, dia apa orang suci macam-macam gitu saudara. Ada hari-hari ulang tahun yang namanya fiesta. Kalau di Filipina mereka tuh ada
Santo ini hari lahirnya begini ya, mereka ada perayaan gitu. Nah itu Katolik. Ya, kenapa mereka diangkat menjadi orang suci? Mereka punya jasa yang lebih. Misalnya, siapa yang baru diangkat menjadi orang suci yang lama di Kalkuta? Siapa namanya Samuel? Mother Teresa itu diangkat. Yang menentukan itu suci apa enggak siapa? Itu urusan yang ada di Vatikan. Mereka katanya percaya kalau orang suci itu ya jenazahnya kagak rusak-rusak. Katanya. Saya juga nggak pernah lihat sudah ada jenazah yang nggak rusak. Ada sih jenazah yang nggak rusak kalau betul-betul kedap udara nggak ada masuk ini ya oksidasi segala itu bisa aja. Ada juga jenazah yang nggak rusak kalau dibalsem yang nggak rusak. Tapi mereka bilang begitu dari jasanya sebetulnya ya. Oke. Tetapi di dalam Alkitab satu-satunya jasa yang diterima oleh Allah Bapa itu Kristus. Jadi nggak ada yang lain. Jadi nggak ada tuh Santo Stephen Tong, nggak ada saudara. Ya, Pak Tong adalah orang yang berdosa, yang diampuni dan juga yang terus disucikan, yang boleh dipakai oleh Tuhan. Ya, udah paham? Kamu jadi nanyanya Katolik, kita lagi bahasnya Ibrani. Oke, teruskan ya saudara ya. Di dalam ayat 13, Ibrani 13 ayat 13, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaan. Ya, jadi saudara-saudara di sini pengertian mengenai kehinaan, orang yang rela untuk menderita bagi Kristus karena dia beriman. Dia menderita saudara. Tidak mungkin saudara hidup sebagai orang Kristen ya, di tengah-tengah dunia yang sangat melawan kekristenan, saudara nggak menderita itu nggak mungkin. Kecuali hidup saudara menyenangkan mereka yang berdosa. Tapi kalau saudara hidup menurut iman kita, pasti kita juga mengalami penganiayaan. Penganiayaan yang berat itu yang kita lihat di film tadi. Itu betul terjadi, saudara. Ya. Dan mereka karena mereka tahu yang mereka percaya, mereka tidak meninggalkan iman. Kalau film itu diteruskan, saudara nanti buka di rumah. Namanya Quo Vadis. Setelah itu semua mereka mati dimakan singa, si Nero keluar turun. Ya. Si Nero turun, ini film saudara. Nero turun, lihat-lihat. Ini kan orang Kristen yang di kota Roma sebetulnya ya. Nero lihat, Nero bilang begini, why did they smile when they died? Dia bilang, bagaimana mungkin mereka kok tersenyum waktu mati? Padahal matinya kan dimakan singa ya. Iya. Jadi si Nero juga bingung, kok ada orang yang dalam penderitaan itu bisa bersuka cita. Nah Nero tidak mengerti mengenai bagaimana mereka beriman dan mereka menderita itu bagi Kristus. Ya. Di sini dikatakan marilah kita menanggung kehinaan, artinya orang Kristen bukan hanya di dalam zaman perjanjian baru ya, tetap di zaman sekarang. Bagaimana kita beriman kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak percaya itu mendapatkan cemoohan saudara, ejekan ya. Saudara yang menjadi Kristen, lalu kalau percaya Tuhan jadi kaya atau percaya Tuhan jadi sembuh, itu ajaran yang salah. Saudara percaya Tuhan pasti menanggung cemoohan, celaan, penghinaan ya. Kalau di dalam mayoritas orang yang tidak mengenal Tuhan saudara. Saudara menjadi orang Kristen di India lah. Saudara coba jadi orang Kristen di Korea Utara. Coba saudara menjadi orang Kristen ya di mayoritas yang bukan Kristen. Seperti di Mesir misalnya orang Kristen Koptik. Seperti di mana? Di negara misalnya yang mayoritas Islam. Itu penganiayaan luar biasa. Sampai sekarang saudara. Kalau saya baca beritanya Open Doors. Itu semua bicara orang-orang yang mengalami penderitaan sampai pada hari ini. Karena iman mereka, bukan karena mereka salah. Apa yang terjadi di Nigeria, ya, apa yang terjadi di Sudan, itu luar biasa sampai pada hari ini. Jadi kalau betul-betul saudara adalah orang-orang yang sudah mengerti ya anugerah Tuhan, keselamatan dan menghidupi iman kita di dalam kehidupan kita, kita harus rela untuk menanggung yang namanya adalah kehinaan. Saudara baca ayat yang ke-13. Ibrani 13 ayat 13. 1, 2, 3. Artinya apa saudara? Artinya saudara menjadi orang Kristen itu harus mempunyai satu komitmen. Ya, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa dan seterusnya. Ya. Karena orang yang tidak Kristen, yang tidak mengenal Kristus, mereka melihat kita menderita. Loh, orang Kristen kok bisa sakit? Oh, orang Kristen kok bisa bangkrut? Kayaknya apa sih signifikansi jadi Kristen gak beda sama gue yang gak percaya gitu.
Mereka akan menghina. Nah, di situ komitmen kita sebagai anak Tuhan, mau di sekolah, mau di keluarga, mau di dalam bisnis, ya, kita mesti mengenal yang kita percaya, saudara. Jadi kita punya satu kehidupan yang sangat berbeda dan punya komitmen. Yang kedua, apa artinya kita keluar dari perkemahan, ya, dan menanggung kehinaan? Kita harus betul-betul hidup memisahkan diri daripada keinginan dunia, saudara, dan agama yang salah. Jadi separation from the world and false religion. Artinya apa, saudara? Kita meninggalkan satu kehidupan yang nyaman, yang secara sosial diterima di mana-mana. Karena kita tidak mungkin sebagai orang Kristen yang komitmen, ya, hidup dengan dua kaki yang berbeda. Satu kaki di dunia, satu kaki di gereja. Nggak mungkin. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang punya dua dunia, saudara akan diterima oleh orang dunia. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, kita bersedia untuk menerima celaan, ya. Misalnya Abraham di dalam Kejadian 12, lalu ada penolakan secara sosial, ya. Juga ada penghinaan. Kalau semua rekan bisnis saudara korupsi, saudara nggak korupsi, saudara akan disingkirkan. Kalau semua teman-teman sekolah saudara sudah addicted kepada pornografi, saudara enggak, saudara juga akan dikucilkan, ya, akan dibully istilahnya. Bahasa Inggris, ya, bagi yang mengerti bahasa Inggris. Ibrani 13 ayat 13, ini adalah komentari yang saya ambil dari John Calvin, ya. Going outside the camp artinya radical everyday Christian commitment. Yang kedua, separation from the world and false religion. It means leaving behind comfortable, socially approved, worldly religious system. We cannot keep one foot in worldly security and another in Christ. Yang ketiga, willingness to bear reproach. Reproach itu artinya celaan. Misalnya hidupnya Abraham. Abraham diminta keluar dari Ur Kasdim, dari satu kota yang maju, dari tempat tinggal yang sangat mewah, dan dia tinggal di kemah, ya, dari umur 75 tahun sampai 175 tahun. Dia mengikut Tuhan 100 tahun dan Abraham tidak pernah pulang kampung. Yang ketiga, willingness to bear reproach, social rejection, persecution, and contempt. Contempt itu artinya penghinaan. Nah, yang terakhir, ya, berarti orang yang mengikut Tuhan menjadi Kristen sungguh-sungguh harus mengerti konsep yang namanya menderita bagi Kristus. Yang terakhir, mari kita buka Roma 8 ayat 18. Roma pasal yang ke-8 ayat 18. Roma pasal yang ke-8 ayat 18. Saya ajak kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Artinya apa, saudara? Orang-orang Kristen di kota Roma itu pusat, ya, pusat daripada kerajaan dunia yang betul-betul menginjak-injak kekristenan. Itu penganiayaan kepada orang Kristen luar biasa. Saya tanya sama Pak Halim, kalau kita mengalami penganiayaan secara fisik, ya, itu adalah penganiayaan yang terus-menerus, kekal, atau terbatas. Terbatas, ya. Misalnya Pak Halim hidup 100 tahun. Pak Halim jadi orang Kristen umur berapa?
Pak Halim bertobat umur berapa? 45. Pak Halim hidup sampai 100. Ya, 55 tahun Pak Halim hidup di bawah pemerintah Romawi. Yang tadi tuh kejar-kejar sama singa dan sebagainya. Penderitaan Pak Halim berapa tahun? Dari 45 sampai 100. 55 ya. 55 tahun ini kekal atau terbatas? Terbatas. Nah sekarang Pak Halim percaya dan sudah bertobat. Tuhan menjanjikan apa? Kemuliaan kan? Kemuliaan yang Pak Halim terima dari Tuhan karena percaya, itu terbatas atau kekal? Kekal. Nah sekarang saya tanya, kalau Pak Halim mengerti konsep terbatas dengan konsep kekal, apakah waktu Pak Halim dikejar singa akan menyangkal? Paham di sini? Ini sementara, tetapi yang kamu terima ini kekal. Jadi orang-orang Kristen pada zaman itu yang menerima surat Ibrani, yang menerima surat Roma mengerti. Yang kedua, mereka sadar waktu mereka menderita bukan karena korupsi. Ya, sekarang kalau orang dikasih baju oranye itu disorot saudara. Berkali-kali disorot sama TV, sama segala macam ya. Wah, udah mulai pakai baju rompi yang ini. Itu rompi kebesaran. Oke, ya. Tapi saudara melihat, orang yang mengerti konsep menderita, yang sementara dengan yang kekal, kita susah, kita miskin, kita dihina, kita diejek dan sebagainya. Saudara masih mengerti, ini sementara. Karena ini kita alami waktu kita hidup. Tetapi orang yang diberi kemuliaan karena percaya kepada Tuhan, ini kekal. Kalau konsep ini saudara ngerti, saudara nggak akan buang waktu untuk yang sementara, untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Ya, paham di sini. Nah, konsep menderita ini di dalam Roma, saya tanya ya, saudara punya pengertian apa? Suffer from dengan suffer with. Dengan suffer for. Ya, dua ini. Coba Lena kasih contoh. Suffer from and suffer with. Suffer for and suffer from. Kamu kan pernah di Amerika, Yana pernah di Amerika. Coba jelasin. Kasih mic. Kasih mic. Willing gitu kadang-kadang. Misalnya apa? Misalnya sakit. Kalau suffer for emang kita willing mau. Jadi Rela menderita. rela menderita. Oke. Contoh ya. Berarti kamu lulus dari Amerika. Ini misalnya penyakit. Lena kasih contoh penyakit apa? I suffer from kanker ya, cancer. Ini menderita saudara. Karena apa? Cancer itu kemo, radiasi, pokoknya menderita ya. Oke, saya tanya. I suffer from cancer. Oke, sekarang kita pakai kata subjek, kata kerja, sama objek. Cancernya menjadi apa? Cancer menjadi subjek. Menderitanya verb. Paham saudara? Ya. I suffer from cancer. Cancer itu ada di atas kepala kita sebagai subjek. Kalau di sini dikatakan I suffer for Christ, ya, untuk Kristus. I suffer for Christ, I suffer with Christ, ya. Coba Pak Togo jelaskan. I suffer for Christ atau I suffer with Christ. Beda dengan yang ini kan? Ya? Oke. Di dalam saya menderita, siapa yang menjadi utama? Kristus. Saya menderita bagi Kristus, saya menderita bersama dengan Kristus. Jadi saya nggak sendiri, saudara. Penderitaan itu menjadi apa? Menjadi objek. Paham ya? Yesus sudah melewati penderitaan ini sampai mati di kayu salib dan udah naik ke surga kan? Dan kita bersama dengan dia. Paham saudara? Nah di sini dikatakan, marilah kita keluar dari perkemahan menanggung penderitaan itu. Coba saudara baca. Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat 13. 1, 2, 3. Menanggung kehinaannya. Jadi saya rela menderita bagi Kristus.
Saya rela menderita bersama dengan Kristus. Kalau saya mengerti apa? Penderitaan apapun yang ditimpakan kepada saya karena iman kepada Tuhan itu sementara. Tetapi kemuliaan yang Tuhan beri kepada kita yang percaya itu kekal, saudara. Konsep ini mesti dimengerti. Kalau nggak saudara bisa apa? Kalau saudara nggak ngerti konsep penderitaan itu tiba saudara menjadi apa? Bu Fenty. Kalau saudara menderita, tidak mengerti penderitaan itu menjadi apa saudara? Saudara bisa kompromi. Paham ya? Bisa kompromi. Oh dokter bilang kamu sakit nggak sembuh. Iya ya dokter udah angkat tangan. Singapura udah suruh pulang. Ke Amerika udah suruh pulang. Terus saudara bilang, cobalah ke orang pinter gitu ya. Iman kita bagaimana? Goyah. Paham ya di sini ya? Jadi kita mesti mengerti, saya menderita bersama Kristus atau saya menderita karena. Oke. Dengarkan khotbah Pak Tong, ada 10 krisis. Nanti Pak Tong mungkin minggu ini harap khotbah, dia akan teruskan Mazmur 23 sebagian lagi. Karena 10 krisis itu ada di Mazmur 23. Ya. Sekarang saudara catat beberapa penderitaan. Yang pertama, penderitaan karena akibat dosa dan balasan dari orang lain. Contohnya apa Samuel? Samuel menderita karena dosa dan balasan dari orang lain. Contohnya apa? Joshua deh. Misalnya, mana mic-nya? Nggak kedengaran yang di Zoom. Ini Joshua. Kalau saya menderita karena dosa, mungkin karena contohnya kalau saya membunuh korupsi, saya sendiri menderita dapat ejekan atau masuk penjara, yaitu karena dosa saya sendiri. Terus balasan dari orang lain? Itu maksudnya Karena kamu membunuh kan? Balasannya apa dari orang lain? Penjara. Penjara dari polisi. Orang lain ya? Kutukan dari orang lain. Iya. Keluarga yang dibunuh? Kecewa, mau. Ya? Gitulah. Ya, oke, catat saudara. Penderitaan yang pertama adalah menderita karena dosa. Kalau bahasa Inggrisnya apa saudara? Suffer from. Ya, suffer from. Menderita karena dosa. Yang kedua, menderita karena kelalaian atau keteledoran kita. Oke, contohnya Ibu Lucy Takasihang menderita karena kita lalai atau teledor. Misalnya apa Ibu Lucy? Ini Ibu Lucy samping kamu. Ini. Hey. Lalai. Misalnya apa? Misalnya Ibu Lucy masak, terus lupa matiin kompor. Ya, betul. Misalnya ya, oke. Terus terjadilah kebakaran. Ya. Okay. Jadi terus gimana akibatnya? Akibatnya bisa merugikan saya dan orang lain. Ya. Nah itu namanya suffer from. Ya, oke. Catat saudara. Kedua, menderita karena kelalaian atau keteledoran kita. Tapi kalau misalnya kelalaian itu membuat Ibu Lucy apa setelah lewat itu semua? Menjadi apa? Lebih pelajaran ya tuh apa sih namanya? Lebih hati-hati. Kalau lagi masak air ditungguin. Jangan ditinggal ke loteng. Ditinggal mandi. Tinggal Telepon. Ya, oke. Yang ketiga. Catat ya, penderitaan yang disebabkan perusakan oleh orang lain yang penuh kebencian. Contohnya Hansen, penderitaan yang disebabkan perusakan oleh orang lain yang penuh kebencian. Misalnya apa? Nggak ada orang benci Hansen sih ya.
Jadi kamu nggak pernah mengalami kerusakan. Rumah dicuri, gitu, dirampok. Pernah dicuri ya, berarti ada orang yang iri ya. Oke, Pak Nurdin pernah nggak menderita karena orang lain benci? Itu Pak Nurdin tuh suaranya tuh. Mungkin karena orang iri, dia mau jahatin kita gitu. Pernah ngalamin? Bapak baik-baik sih ya, jadi nggak ada yang iri ya. Nggak ada. Mungkin kalau konseptual yang lebih parah untuk wanita persekusi gitu. Iya. Jadi gini saudara, orang iri ya, dagangan dia lebih laku misalnya ya. Lalu dia bikin apa? Bikin berita-berita yang ngaco-ngaco di medsos, menjelek-jelekan itu juga bisa. Bisa saudara, macam-macam. Orang itu iri, lalu dia mulai merusak merek yang saudara buat, ya, atau dia fitnah. Orang ini begini-begini, itu juga menjadi penderitaan. Itu termasuk penderitaan apa? Suffer from, suffer for, atau suffer with? Suffer, apa Pak Nurdin? From, ya, suffer from. Sekarang yang keempat. Menderita karena dunia terkutuk. Misalnya apa? Banjir, kebakaran, ya, apalagi tsunami gitu kan. Oke. Saya tanya sama Ibu Oni, bukan Pak Oni, Ibu Oni. Ada Pak Oni, ada Ibu Oni. Contohnya apa? Bencana alam ya, bencana alam. Contohnya apa Ibu Oni? Banjir, sering banjir di Kelapa Gading. Apa kerugiannya Ibu Oni? Gak bisa keluar, gak bisa ke kantor. Selain gak bisa keluar, semuanya ngambang saudara. Dari kulkas, ranjang semua ya, rusak semua. Itu kerugian. Tapi karena apa? Bencana alam. Ada lagi bencana alam tsunami, kematian. Ya, yang di Meolabo, di Aceh. Oke. Sekarang yang kelima. Yang keempat ya, penderitaan disebabkan dunia yang terkutuk, misalnya bencana alam. Kelima, penderitaan berasal dari setan, ya, cobaan. Sehingga kita jatuh dari anugerah yang menopang kita. Contohnya apa ini? Mungkin ini kali ya, Pak Darius lah. Cobaan Pak Darius. Pak Darius banyak cobaan ini. Mungkin kalau di Alkitab tuh seperti Ayub ya Bu ya. Yang dia menderita karena walaupun diizinkan Tuhan tetapi iblis yang membuat penderitaan itu. Tapi Ayub nggak sampai jatuh dalam dosa. Tapi ini sampai jatuh. Oke, siapa? Apa? Wilson dah Wilson. Penderitaan berasal dari setan sehingga kita jatuh dari iman. Karena perempuan bisa. Ya, jujur saudara, karena perempuan katanya. Bukan perempuannya setan ya. Karena apalagi Ibu Lina? Ibu Lina Indratno ini. Ini turisman. Sakit penyakit. Bisa jatuh dalam dosa? Bisa, karena kalau nggak sembuh-sembuh dia akhirnya cari kuasa gelap. Cari kuasa gelap. Dia cari orang pinter ya. Orang goblok sebetulnya. Oke. Saudara-saudara, kadang-kadang kita jatuh ke dalam godaan. Kenapa? Patung pernah khotbah ini. Karena kemiskinan. Akhirnya main online, pinjaman, pinjol ya. Atau main judo gitu kan. Itu karena kemiskinan. Bisa juga ya. Karena sering kali lihat medsos jatuh ke dalam pornografi. Nah ini cobaan. Jadi itu penderitaan. Yang keenam. Yang keenam adalah penderitaan yang sesuai dengan rencana Allah Tuhan pakai untuk mendidik kita, membentuk kita. Ini adalah penderitaan yang paling penting. Penderitaan yang sesuai dengan rencana Allah Tuhan pakai untuk mendidik kita, membentuk kita adalah penderitaan yang paling penting. Ya, oke. Kalau Ibu Era apa Ibu Era? Yang nomor 6. Penderitaan yang sesuai dengan rencana Allah.
Ini mic-nya. Ini. Mungkin nggak disiplin ya Bu. Yang keras Bu. Penderitaan yang sesuai dengan rencana Allah. Mendisiplinkan kita itu sih Bu. Iya, contohnya. Kalau nggak ada contoh kasih ke Bu Vinda. Contohnya Bu Vinda. Menerima semua yang ada, sakit misalnya kita terima dengan baik, kekurangan kita terima dengan ucapan syukur, mungkin seperti itu. Contoh. Kalau Ibu Sinta? Penderitaan yang sesuai dengan rencana Allah, Tuhan pakai untuk mendidik kita. Ya sakit juga Bu. Sakit. Iya. Terus kita bisa menerima keadaan itu. Iya. Tapi Tuhan ajar kita untuk apa? Supaya sabar. Sabar. Ya. Sabar. Kalau Pak Todo kayaknya nggak pernah menderita. Paling sering Bu. Paling sering? Ya jadi misalnya kalau misalnya berantem suami istri ya kan saya menderita dong. Saya minta berdoa supaya dikasih kesabaran, jangan emosi gitu kan. Nggak boleh ya. Ya itu salah satu. Dan yang lain juga sih sebenarnya minta kesabaran di jalan ya ada traffic. Jadi kalau Bapak sabar ini karena istri suka marah. Ya, tapi bagus sih Pak memang. Memang kalau nggak menikah kita nggak tahu bagaimana bersabar ya. Betul nggak? Apalagi kalau punya anak Pak, lebih harus sabar lagi. Ya. Sabar untuk melihat kelakuan anak-anak ya. Iya. Sekarang ini kan mereka ya seperti kehidupan yang muda-mudi lah ya. Iya. Pulang jam 1, pulang jam 2, jadi ya kita sabar aja dulu. Ya, kita paling berdoa ya kan melihat anak-anak. Makasih. Makasih. Oke. Saudara catat ya di sini. Penderitaan sesuai dengan rencana Allah adalah penderitaan yang menuju kepada kemuliaan. Melalui salib menuju kepada kebangkitan. Melalui sengsara menerima mahkota. Melalui kematian kita dapat hidup yang baru. Catat saudara ya. Penderitaan yang sesuai dengan rencana Allah adalah penderitaan yang menuju dari salib menuju kepada kebangkitan. Atau penderitaan yang menuju kepada kemuliaan. Melalui sengsara baru menerima mahkota, melalui kematian menerima hidup yang baru. Pertanyaan terakhir. Terakhir ya. Mungkinkah orang Kristen menghindari penderitaan ini? Menderita sesuai dengan rencana Allah. Mungkin nggak kita menghindari hal ini? Hah? Kenapa? Nggak ada jalan pintas saudara. Ya. Saudara hidup menikah suami istri, pasti suami istri menderita. Menderita, tapi tujuannya untuk kita sabar. Lalu saudara punya anak, pasti ada penderitaan. Ya, dalam mendidik, membesarkan, tapi ada sukacita. Ya, saudara-saudara. Ini tidak mungkin tidak ada, sebab apa saudara? Kalau kita tidak menabur, tidak mungkin menuai. Jadi nggak ada yang instan. Yang instan itu cuma Indomie saudara. Indomie yang di gelas itu instan. Yang lain harus ada proses. Jadi hidup itu nggak ada yang instan. Apalagi hidup beriman kepada Tuhan. Ya. Orang yang tidak mau menderita memikul salib tidak mungkin menerima kemuliaan. Jikalau kita memandang seluruh penderitaan itu dengan iman dari sudut Allah yang kekal, maka semua penderitaan yang sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan
kekekalan yang Tuhan sediakan, ya. Saya perhatikan Pak Tong ya di dalam pergumulan pelayanannya, kadang-kadang mengalami penderitaan. Saya perhatikan saudara, perhatikannya gini. Pada waktu kesulitan itu tiba, dia selalu tanya Tuhan. Yang Tuhan inginkan itu apa? Ya, bukannya gara-gara dia begana begol kita menyala-nyalain orang gitu, enggak. Tuhan inginkan saya belajar apa? Nah, di situ kita akan lebih maju lagi. Oke. Mari kita baca Ibrani 13 ayat 13 dan 14. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaan. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan. Jadi kita semua di sini sebagai orang-orang yang pendatang. Rumah kita yang tetap adalah di mana? Di surga. Kepada Tuhan untuk firman dan minta Pak Romi tutup dalam doa. Baru kali ini si Turisma lari-lari. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sangat baik, bukan baik, sangat baik di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Ya, Tuhan. Kami juga bersyukur apa yang dipelajari pada hari ini supaya kami memahami panggilan kami, tujuan di dalam hidup ini. Kami berterima kasih ya Tuhan karena kami bisa bertumbuh khususnya secara positif adalah firman Tuhan yang terus menumbuhkan benih iman. Dan kami juga bersyukur kalau Tuhan mengizinkan ada penderitaan yang kami alami secara negatif supaya kami tambah dekat dengan Tuhan karena Engkau sumber pertolongan kami. Dan di dalam apapun Tuhan berikanlah sukacita dalam hidup kami karena kami selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada kekuatan daripada Tuhan, ada pemeliharaan dari Tuhan. Kami bersyukur untuk PA pada hari ini di tempat ini maupun saudara kami yang di tempat lain secara online atau mungkin nanti juga di YouTube. Engkau sudah memberkati hidup Ibu Maria menjadi berkat untuk kami semua. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat siang saudara.